Oke, hai geng, hai geng. Oke, selamat datang ke channel saya. Perkenalkan, kamu yang baru bergabung, saya Boru Sihaan, Evi Sihaan, trading di future dan option di Nasdaq biasanya. Tapi juga goal saya juga suka trading. So, ada pertanyaan kemarin, mumpung aku ada waktu sebentar, ini akan singkat. Jadi saya akan bikin, oke, forget about this one. Saya akan mencoba untuk memberikan singkat, padat, dan jelas ya. Ini selalu ada sih. Oke. Tunggu sabar. Jadi kalau kamu mendengarkan ada berisik-berisik tetangga karena ada di kamar sebelah untuk memperbaiki kamar si Butet karena tempat tidurnya kebesaran, kamarnya kecil. Jadi saya kasih ke donasi bednya lalu dipakai yang size kecil biar lebih rapi. Ini Vervalugap kita hapuskan dulu itu karena aku akan hanya memberikan kalian apa yang saya pakai. Saya juga nggak pakai ini ya, VWAP. Jangan pakai di 2 menit. VWAP itu saya memakainya di 15 menit jika saya memakai VWAP, oke? Jadi kamu tahu mengapa selalu beralit-alit atau tidak pada tempatnya. Oke. Saya mengambil level itu di sini. Saya lagi semangat hari ini, guys. Sebelum ada pertempuran Perang Dunia Ketiga. Saya berdoa sekuat-kuatnya supaya nggak ada suara berisik anak-anak, but we'll see. Ini juga level ya. Oke, ada yang bertanya kemarin. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya langsung tahu di sini, subscriber saya langsung tahu dia itu benar-benar trader apa enggak. Karena di mana, di saat banyak kamu mau memberikan pertanyaan, di situ kita langsung tahu ini benar-benar pay attention gitu loh. So, saya akan katakan lagi karena channel saya ini memang free, saya tidak charge. Banyak orang mengabaikan ini karena memang jika kita tidak membayar sesuatu, itu kurang berharganya. I got it. But, well, leave it there. So, okay. Mari saya akan memberikan penjelasan bagaimana saya confident bagaimana saya confident atau tanpa ragu-ragu bagaimana saya memahami sifat pelemahan candle. Sebetulnya bukan pelemahan. Pelemahan itu kalau kita mengalami, misalkan begini ya, contohnya. Pelemahan itu jika kita mengalami contohnya ini, initial balance. Ini pelemahan. Ada pelemahan di sini. Jadi targetnya di sini. Dari mana kita tahu targetnya ini? Look to the left. See? Tidak ada coincidence, guys. Jadi saya berikan segala-galanya di sini secara free. Jadi pay attention. Makanya aku bilang kamu yang baru bergabung di channel saya ini, kamu akan menyimpan banyak uang dan energi dan waktu mempersimpel gaya tradingmu. Saya sudah mempelajari segala jurus-jurus trading dulu seperti this one, bull flag, whatever. Guys, I don't use that now. Saya itu pure price action, okay? Pure price action. Jadi pokoknya higher high, higher low, begitu-begituan lah. Ya, dan ini juga menjadi lower high, lower low, lower high, lower low, begitu-begituan. Pokoknya sangat simpel. Nah, ini contoh yang sangat-sangat price action strategy, di mana peraturan saya itu saya ingin long atau beli selalu di higher low. Jika saya ingin menjual, saya menunggu ini, kan berubah karakter. Dia itu fail untuk go higher high. Harusnya tadinya kita melihat ini skenarionya setelah begini-beginian, kita berharap ini begini kan, higher high. Namun dia fail. Look at this. Dan setelah ini kalau di ICT dibilangnya udah change of character. Karena apa? Dari higher high, jadi ini potential lower low. Dan ini jadi lower high. Jadi di sini kamu bisa untuk mengambil posisi untuk short. Karena apa? Karena ini udah confirm, udah konfirmasi kalau kita
sudah ada ini pulanya. Saya sudah pernah membilang, jika support menjadi resisten itu sangat powerful. Di mana kita adanya lower low dan ini lower high. Jadi di sini rule atau undang-undang saya untuk menjual. Oke, guys, I hope ini akan membantu kalian, guys. Oke, ada yang bertanya lagi itu kemarin. Oke, saya ambil ini lagi deh. Saya akan ambil contoh dari sini juga hari Jumat. Ini Nasdaq ya, bukan gold. Di gold juga bisa kamu apply ini. Kamu bisa juga memakai ini di method ini di gold ya. So let me do this. Oke, ini juga. Jadi kamu harus ada level-level yang sangat jelas untuk per hari itu, untuk target-target per hari itu seperti ini. But I don't like the way how I put I put my level di sini. Beginian. Oke, ini level contohnya ya. Sebelum perang dunia ketiga ada ya. Jadi perhatikan ini open print. Kalau di 5 menit pasti ada level, yaitu di sini. You see this? Kalau kamu to the left tidak ada yang coincident. Kita mark level hijau itu di bawah, kalau merah di atas. Jadi tidak ada yang coincidence, guys. Nah, ada yang mengatakan bagaimana saya melihat jika sudah ke level, bagaimana saya enter tanpa ragu. Oke, yang berperan di situ adalah psikologi tradingmu dan risk rewardmu. Kalau kamu sudah memahami atau kamu sangat percaya diri dengan trading metodmu atau strategimu, kamu nggak akan khawatir sama sekali. Kamu nggak ragu. Kalau kamu ragu, jangan lakukan apa-apa. Jika kamu meragukan sesuatu, don't do anything. Harus se-confident itu. Jadi seandainya kamu sudah melihat ini dari level, ya kan? Oke, let's say 30 menit pertama dia naik ke atas. And now kita di level. Yang selalu saya coba katakan ke kalian dari time frame kecil. Oke, saya kasih ini contoh ya. Saya kasih contoh. Saya bilang, di trading saya, sistem saya itu sangat simple. Oke, kita buang dulu ini, lupakan dulu segala indikator ini. Saya sudah bikin contohnya ini kemarin dengan yang memakai indikator. Sekarang kita pure dari level ke level dengan price action dan memahami candle. Oke, jadi ini berlaku karena kita kemarin itu di range, trading at range. Saya bikin videonya bagaimana cara kita untuk trading jika consolidation, karena ini bukan big move kayak, hari-hari lalu, guys. Ini range, ini consolidation, oke? Ini tidak seberapa kalau di pergerakan market di Nasdaq. Ini sangat secuil. Dari 303 ke 9 hanya, guys, ini hanya berapa ini? 100 something, 110 poin. Itu enggak seberapa. Biasanya di Nasdaq itu 300-400 poin, Jadi, again, seperti yang aku bilang, kamu hanya butuh 20 poin. 20 poin satu kontrak itu udah berapa? $400. Coba bayangkan. Semak nyosok itu. So anyways, let's go back to the nitty-gritty-nya. Oke, perhatikan bagus-bagus di sini. Aku tahu aku sudah mulai lancar untuk mengatakan segala hal. Saya sudah mulai terlancar untuk menyampaikan dengan jelas menurut saya ya. Dan I'm so happy. So anyways, guys, perhatikan. Saya itu trader level ke level. Level saya dari mana? Dari 1 jam, oke? Dari 1 jam. Lupakan dulu di sini yang namanya multi-time frame analysis. Ikuti trending. Kita hanya memahami di sini dulu. Pokok pembahasan level. Bagaimana menyikapi untuk trading di level. Menyikapi lilin-lilin cinta ini. Oke? Ini di another topic. Makanya kalau belajar itu harus menghabiskan 1, 2, 3 tahun dulu. Jangan terburu-buru. Mau 2, 3 bulan langsung kayak mendadak. Nanti jadi ini. Hangus mendadak nanti. Oke? Kita bukan seperti itu. Kita itu slowly. Kayak kurang-kurang, nggak apa-apa, kayak entok. Tapi jelas. Perlahan tapi pasti.
You got the point, right? So, oke, ini dari level, kita ke level. Kemungkinan besar di level ini, kita akan adanya balance. Market itu guys, price action itu yang kita butuhkan itu apa? Balance, keseimbangan. Jadi artinya, kita most likely, walaupun tujuan saya dari overall market, makanya aku bilang melupakan dulu apa itu trending kita hari ini, downtrend atau uptrend, lupakanlah dulu. Kita hanya fokus di sini, lilin cinta ini, oke? Memahaminya, kamu lihat ini tidak ada yang coincidence. Perhatikan. Ini namanya fail to go high, atau dia gagal mendaki gunung. Sudah kecapean. Dia butuh keseimbangan. Dia butuh beristirahat atau mengambil energi untuk tancap gas ke atas gitu misalkan. Jadi ibaratkan kayak bola pingpong guys. Kamu lempar bola ke dinding atau ke atap rumahmu, dia bakalan terpentul ke bawah, ke lantai. Jadi ini atapmu, ini lantaimu. Jadi metodenya sangat-sangat simpel kan saya kasih. Lalu kamu lihat ini, apa yang aku bilang tentang lilin. Lilin cinta ini, dia ditolak di sini, ini udah sangat-sangat signal untuk kamu. Trigger. Kamu di-trigger. Sudah kehabisan gas saya ini, minyak saya. Sudah habis bensin motor saya. Jadi, apa yang terjadi? Mulai melemah. Dan, melihat ini, magnioso dong. Magnioso. Karena apa? Karena ini di print di bawahnya ini. Karena apa yang aku bilang? Kalau kamu memprint, melihat market begini, tentu kita naik tancap gas. Bensinnya masih banyak. Oke. Ya, anggap aja ini warna hijau loh guys. Oh my god, tolong deh jangan dulu anakku datang ke sini please, Tuhan Yesus. Ini, jadi kita magnioso naik ke level lagi dong. Oke. Guys, ini worth it 50 juta loh saya beli ini, pengetahuan ini. Benaran, ku kasih kamu. Jadi, ku kasih ini karena ulang tahunku tanggal 17. Jadi, ku berikan nilai ini ya kan. Ibu ini udah makin tua ya. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk para trader yang baru. Makanya aku bilang. Jadi, kebahagiaan saya memang bersharing. Jadi, terimalah dengan lubuk hati yang terdalam. Oh ya mang. Oke, anyways. Setelah ini terprint di bawah, maka apa? Maka jika candle di bawah candle sebelumnya, maka kita jual. Di mana tujuannya? Bisa tujuanmu di open print ini. Open print itu biasanya tempat singgah initial balance atau retest. Makanya initial balance itu sangat magnioso, you know. Lalu tidak ada yang coincidence, ini belum lupakan dulu initial balance, itu pembahasan yang lain lagi. Kita fokus untuk memahami candle-nya lagi, candle analysis, bagaimana kamu untuk trading di sini, oke? Jadi satu persatu sabar, saya bahas nanti, satu persatu saya tuntaskan segalanya di sini. Supaya tidak ada kebingungan, tidak ada korupsi-korupsi, menjual beli kelas, namun kamu rugi-rugi terus, kasihan deh, kasihan. So, apa yang kamu lakukan di sini? Oke? Melihat ini udah trigger buat kamu, ditolak dia. Melihat ini, kamu sudah berpikir, oke, kayaknya kita bakalan terbentul di sini. Kayaknya kita sudah kehabisan tenaga untuk naik. Ada ini, ya, sepertinya kita bakalan naik. But, look at this. Week itu telling story. Ini menceritakan kamu kalau di sini penjual sudah ready di sini, udah put order di sini para big money, you know, atau pokoknya di sini banyaklah seller di sini.
untuk menunggu price datang ke dia, dan dia udah bikin sell order di sini. You know, semudah itu. Nah, oke lah, kalau kamu masih sangat ragu di sini, melihat ini harusnya kamu sudah nggak ragu. Kamu sudah bisa enter di sini. Look at that, look at that. And ini, dia fail to go high and nicely done. Bayangkan kalau kamu enter di sini 90, kalaupun kamu hanya enter di 90 ini, dan kamu exit di sini guys, di sini previous, exit di sini, oke, 54. Kamu enter di 91, berapa itu guys? Oh my god, 40 poin. Hanya satu, misalkan kamu satu kontrak, 1 kali 41 guys, $820. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau kamu melihat saya kadang 3 kontrak saja, saya write hanya di sini udah $3.000. Begitu. Nah, kalau kamu enter di sini, apa yang harus? Yang paling perlu. Jangan sepelekan. Harus stop loss di atasnya candle sebelumnya. Sesimpel itu. Oke, semoga ini membantu guys. Semoga ini membantu. Kamu catat, kamu ulang-ulang, kamu akan termaknyoso. Nah, jika kamu tanya bagaimana dengan IB? Aku yakin 1100%. Ya iya, ini jadi IB. Mengapa? Look at this. Look. Ini adalah initial balance penguatan di sini untuk lanjut dia ke atas. Jadi IB-nya setelah 1 jam di sini, kalau kamu mau gabungkan, biar sekalian, karena kalian itu terkesima dengan channel saya, karena saya selalu mengatakan secret ini. Ini dijual guys mahal-mahal, ini IB banyak, enggak mau para trader membagi ini. Hanya aku aja suka berbagi, you know what I mean? Jadi kamu lihat ini IB ya kan? Kamu lihatlah di sini. Kamu melihat ini kan super strong kan? Jadi sebetulnya kamu masih di range di sini. Namun setelah melihat ini terestablish, kamu bisa enter di sini. Nah, cuman kemarin, makanya aku bilang kemarin itu price actionnya itu agak mogok. Bukan seperti seindah yang kita inginkan, karena kita itu masih di range. Nah, sebetulnya yang saya perhatikan, yang saya aim itu kemarin ke sini dulu guys. Jadi harga yang saya tuju itu sebetulnya di sini. Jika IB-nya terestablish, nah memang benar IB itu kembali ke dalam IB. Jadi kita itu trading di consolidation kemarin. Jadi melihat beginian, IB tidak terestablish ke atas, kamu sudah melihat kalau di sini penolakan di open print, maka ya kamu bisa beli di sini open print level ini, kamu bisa beli keluar di sini. Bisa banget. Ini yang exactly aku lakukan kemarin. Namun tidak sesuai dengan keinginan saya exit somewhere here. Karena ini gagal. Karena memang kita di range kemarin. Kita itu di box. Di harga box dari hari Kamis di sini. Nothing going on. Jadi ini range consolidation. Kalau kamu ingin trading di range atau di consolidation, aku bikin videonya kemarin ya kan. Jadi kamu sekarang sudah paham kalau IB itu tidak selalu terestablish, tidak selalu ada tiap hari. Namun kamu bisa menyikapi kalau kamu hanya butuh $20 untuk membuat hidupmu maknyoso dan keuanganmu sehat, jasmani dan rohani. Kamu ambil 20 poin aja, satu candle begini, ambil amannya, atau kamu konservatif aja, ambil di sini, keluar di sini, itu udah 30 poin guys. You know what I mean? So dengan overtime nanti, dengan waktu kamu akan lebih bijak, lebih pintar. Makanya kenapa aku berbagi segala ini ke kalian. Tidak masalah sepintar apapun aku menyampaikan ke kalian, atau kau sepintar apapun kamu, atau gurumu, atau guru-guru lesmu. Tidak peduli sepintar apa, kamu akan berperang dengan dirimu sendiri dengan trading psikologimu. Your psychology tradingmu yang akan menjadi penentu kesuksesanmu.
bukan sistem ini, bukan strategi IB ini. Walaupun bisa sangat mudah kita temukan initial balance setiap hari di perdunia tradingan ini, kamu versus kamu, oke? Jadi semoga kamu memahami apa yang saya coba katakan, bagaimana kamu menyikapinya, oke? Jadi stop loss, entry, jadi di sini kamu stop lossnya berapa poin gitu, 15 atau 20 poin, and then kamu aim 40 sampai, jika kamu pintar, bukan pintar, memang kamu pintar ya, sorry. Oke guys, coba saya pikirkan dulu bahasa yang lebih tepat. Jika kamu sudah berpengalaman, ku bilang, oke? Yang kamu lakukan, jika sudah begini, ada yang begini, menolak begini, ya tadinya kamu langsung break even di sini. You know what I mean? Jadi kamu bisa mengambil resiko ini. Banyak orang yang di sini malah ditambahi satu lagi. You know? And then kalau dia udah memahami sistem tradingnya, karena dia sangat percaya dengan sistem tradingnya, which like what I have, apa yang saya bagi ke kalian ini selalu disinggahi biasanya di New York sesi. Open print itu tidak selalu, tapi seringkali 70% saya melihat ini di market selalu retest ke sini sebelum tancap terbang lagi atau down lagi. Selalu aja ada pullback-nya. Jadi pullback-nya itu biasanya selalu di open print. Jadi seperti saya, karena saya udah menyaksikan ini ratusan kali, saya nggak khawatir menambahi satu lagi di sini atau yang dinamakan DCA, dollar cost average. Oke? Saya tambah resiko karena saya kan barbar, saya tak peduli. You take it or lose it. Jadi biasanya kalau sudah begini, orang suka trailing stopnya daripada gua rugi nanti, mending aku free trading atau free risk. Tidak ada yang semaknya dari trading bebas resiko. You know what I mean? Sangat sehat. So, what I'm saying is guys, kalau kamu enter di sini 91, kamu keluar di 915, itu udah 76 poin. 76 poin. Bayangkan, 76 poin. 1000 berapa itu? 1540 kah? oh my god, 1500 lah aku bilang, 1420 hanya satu Nasdaq. You know what I mean? Jadi that's how I trade guys. Beginilah trading saya. Makanya saya nggak akan capek-capeknya memberikan ke kalian trading ala gagal, trading ala konservatif, atau ciri-ciri khas trading yang membuat kamu cuan. Oke? Mungkin kamu kedengaranmu saya kayak orang yang, aduh si barbar ini, saya tak peduli, yang penting saya bisa menyampaikan apa yang sesuai dengan technical analysis yang saya pakai ini tersimpel. Apalagi inang-inang seperti saya sudah menghabiskan 3 tahun pertama, ini dari 6 tahun yang lalu guys, 1, 2, 3 tahun itu tidak ada perkembangan. Yang ada apa? Marsak otak saya, suntuk terus, kebakar emosi, kebakar mental, tetapi saya tidak pernah menemukan ujung perjuangan saya. Jadi ada penyesalan di situ? Sama sekali tidak. Saya enjoy proses saya, dan semoga kalian memahami ini, semoga kalian makin banyak bersabar, karena di trading ini currency tertinggi kita bukan modal kita, tetapi kesabaran kita. Dan kita itu persisten. Kita itu benar-benar mindset harus ada. Kalau kamu tidak yakin kamu bakalan profitable, kamu tidak akan successful di trading, pertama-tama sebelum kamu belajar, it's very hard to be successful. Trust me. Kalau pertama-tamanya kamu sudah yakin dan kamu mengerjakan itu, lihat, 1-2 tahun kamu hanya memahami level-level ini dan sifat candle analysis ini, support and resistance, kamu akan cuan-cuan terus. Oke? Good luck guys, semoga ini membantu, and sehat selalu. Ini weekend, jadi weekend ini jadikan refleksi. Oke?
Dan jika YouTube saya sangat barbar, kadang banyak keributan, ya maafkanlah daku karena memang begitulah risiko anak-anak. So see you on the next chart. Semangat berjuang, semangat belajar, dan perbanyak bersyukur. Oke? Bye-bye guys.